Mobil apa sih yang cocok untuk Gen Z, untuk generasi Z? Ya, maka mari kita coba kulik topik ini sekilas dan jangan sampai skip, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fadlan di kanal otomotif yang akan memberikan perspektif berbeda kepada teman-teman dalam memandang dunia otomotif, khususnya teman-teman muda. Jangan sampai skip karena video ini saya tujukan kepada teman-teman muda generasi Z, ya. Jadi mari kita bicarakan soal ini, generasi Z, ya. Saat ini yang menjadi trending topik, ya, di daerah Jabodetabek ketika berbicara soal otomotif. Mengapa mereka semua bermain mobil 90s, ya, 90 80-an, tapi rata-rata di tahun 90-an, ya. Karena itu sudah mulai injeksi, karena teman-teman muda jiwanya itu masih suka yang bisa dibejek lah, ya, bisa dibejek. Bahkan ketika teman-teman muda di Jabodetabek generasi Z di sana memilih tahun 80-an, mereka sudah swap engine, ya, sudah mengganti mesin mobil tua mereka dengan mesin-mesin yang bertenaga. Halo, nama saya Revo Pradana, umur saya 27 tahun. Di belakang saya ini mobil harian saya, Toyota Corolla DX tahun 1983. Saya memperoleh mobil ini sekitar tahun 2016. Kenapa sih ini menjadi ramai di dunia perotomotifan? Ya karena dari dulu sampai sekarang, ya, ujung tombak segala sesuatu itu ada pada pemuda, teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat apa yang dikatakan Soekarno, jas merah gitu ya, beri saya 10 pemuda, maka akan saya goncangkan dunia. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi pemuda yang dicari, yang di highlight, pemuda. Jadi kalau saat ini, ya, sedang naik daun Gen Z di Jabodetabek karena 90s, dunia peretroan, ya, itu juga tidak salah, ya. Karena apa? Memang pemegang kunci apapun itu adalah generasi muda. Jadi seperti itu ya teman-teman. Asalkan teman-teman tahu saja, mungkin anak-anak muda kalau di daerah jarang yang bermain mobil, bukan nggak ada, tapi jarang, ya. Rata-rata itu sudah yang perekonomiannya mapan, orang yang sudah mulai berkeluarga, itu yang berpikiran untuk bermain mobil. Rata-rata anak muda di daerah atau di pedesaan itu mainnya motor gitu ya, bukan main mobil. Makanya kalau kita melihat YouTuber-YouTuber otomotif ya di daerah itu jarang membicarakan soal Gen Z ini, ya. Kenapa ya? Karena Gen Z untuk di daerah biasanya lebih banyak bermain soal motor bukan mobil, ya, seperti di Jabodetabek, ya. Mungkin karena pendapatannya beda ya. Orang tuanya yang dimintai uang itu pendapatannya juga beda ya. Jadi di situ mungkin kuncinya. Jadi soal uang. Lantas mobil yang cocok untuk Gen Z itu seperti apa kira-kira? Ya. Ya, tentu ini kembali lagi ke selera ya. Kenapa 90 saat ini itu naik daun di Jabodetabek ya? Karena muncul mitos bahwa anak muda nggak megang mobil tua itu belum keren, ya. Mitos ini dikeluarkan oleh anak-anak muda yang sudah megang 90s, ya, yang sudah megang mobil-mobil tua. Tetapi mobil tua yang mereka pegang itu nggak asal mobil tua, tapi mobil tua yang bener-bener sudah dalam keadaan kinclong. Udah nggak bisa. Ini mobil udah nggak di Jakarta. Oh, udah di sini? Udah pulang deh. Oh, lu simpen di Jogja? Gue simpen di Jogja. Tunggu deh, ini lu beli yang dari Jering kan? Betul. Harga 70 juta itu? Enggak lah. Enggak. 76. Sudah bukan bahan lagi, ya. Sudah bukan besi tua lagi, tetapi ini adalah mainan mereka, ya, mainan anak-anak
generasi Z di Jabodetabek. Jadi semacam itu, sehingga keluarlah mitos anak muda nggak keren kalau nggak punya mobil tua. Nah, itu muncul mitos itu. Sama seperti teman-teman di Jogja. Ketika mereka membranding Jogja, kurang pas kalau ke Jogja itu nggak ke Tugu, ya, nggak ke Malioboro. Nah, awalnya yang di branding itu adalah nggak ke Tugu. Ya, ada apa dengan Tugu? Tugu itu jaraknya dekat dengan Malioboro. Akhirnya Malioboro di counter, ya. Ada apa sih? Kenapa mitos itu diciptakan? Kalau ke Jogja nggak pas kalau belum ke Malioboro, ya. Malioboro itu tempat untuk menghabiskan uang. Jadi para wisatawan-wisatawan itu, wisatawan lokal, kalau belum datang ke Jogja dan masuk ke Malioboro, otomatis uang mereka nanti dibawa pulang kembali. Ya, ini mitos yang diciptakan di Jogja. Awalnya diciptakan dengan smooth, ya di Tugu. Ya, ada apa dengan Tugu? Tugu itu dekat dengan Malioboro dan di cover lah itu menuju ke sana. Dibangunlah akses jalannya, ikonik-ikoniknya. Ya, kemudian muncul juga bakpao, patok dan lain sebagainya. Bagaimana wisatawan itu punya sesuatu yang terkenang dulu, ya, sehingga mitos itu diciptakan. Ya, mereka belum afdol kalau belum upload foto di Tugu, belum afdol kalau belum foto di Jalan Malioboro. Jadi yang di kantor di situ adalah jalannya, ya, bukan pasarnya, tapi jalannya. Disitulah smoothnya penggarapan teman-teman di Jogja memunculkan mitos, ya. Maka ketika kita kembali lagi ke topik kenapa generasi Z, ya, itu di Jabodetabek itu memilih 90s, belum keren kalau belum punya mobil tua, ya. Jadi disitulah kenapa muncul juga itu. Satu, karena memang jiwa-jiwa muda ini jiwa-jiwa tertantang. Kalau kita mau beli mobil muda keluar dari dealer itu nggak ada tantangannya kan, mobilnya sudah enak, masih baru, belum ada masalah, belum ada trouble dan lain sebagainya. Tapi ketika kita menciptakan mobil tua itu diotak-atik, dioprek gitu ya, kemudian menemukan stamina baru, ya, yang mungkin tidak ada di mobil itu sebelumnya. Nah, ini adalah tingkat kepuasan, tingkat oprak-oprek itulah yang membuat generasi Z ini ya merasa tertantang. Ya, akan muncul kepuasan setelahnya. Nah, mereka setelah itu berbicara dengan temennya, tempat nongkrongnya. Nah, dari itu akhirnya muncullah ya dinamika, ya, perubahan-perubahan di jiwa-jiwa yang mungkin mereka memilih meminang mobil muda untuk hari-harian mereka, tetapi ketika di tongkrongan, ya, akhirnya mereka menjadi, wah, Pak, nggak keren Pak ketika pakai mobil ini, dijual saja mobilnya. Saya mau mobil 90s. Berapa mobil 90s? Cari yang bahan aja Wak, kayak teman-teman. Harganya di sekitar 20-30 jutaan. Nah, nanti kan masih ada sisa tuh. Mobilnya dijual katakan 250 juta. Nah, sisanya ini ya digunakan untuk otak-atik, untuk ngoprek. Ya, sehingga mobil mereka sudah bukan mobil besi tua, ya, tetapi mobil yang sudah jadi ini adalah mainan anak Jabodetabek, ya. Berbeda ketika kita ke daerah, mobil tua itu dibeli bukan untuk dijadikan mainan, tetapi untuk dijadikan kendaraan agar kita kalau panas itu nggak kepanasan, kalau hujan nggak kehujanan, walaupun kalau panas itu keringetan, kalau hujan nggak kebasahan gitu ya. Ya, di situ ya, sehingga 90s saat ini itu naik daun ya karena generasi Z ini. Bagaimana mitos-mitos itu diciptakan di tongkrongan-tongkrongan mereka gitu ya. Karena yang main-main mobil di daerah Jabodetabek anak-anak muda, maka spiritnya bagaimana gerakan media sosial mereka begitu cepat. Ketika mereka menggelar event, ya, event yang digelar dengan anak-anak muda yang sudah kenal dengan media sosial itu berbeda.
kecepatan marketingnya, ya, pemahaman mereka bisa lebih paham anak muda daripada orang-orang yang mungkin generasi milenial seperti saya, ya. Kalau generasi Z, untuk memahami generasi Z itu lebih cepat, sehingga bagaimana mereka memainkan hashtag, bagaimana mereka memainkan FYP gitu ya. Mereka sangat pakar di sana. Sehingga trending itu naik generasi Z 90s. Ya, jadi semacam itulah. Kalau di daerah generasi Z-nya masih main motor gitu ya. Bahkan mereka hanya scroll aja, tidak aktif, dan mereka lebih pasif kayak gitu ya. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kenapa generasi Z dan 90s ini sebenarnya hal yang berbeda. Kenapa? Karena ketika mereka menjual mobil dari papanya yang harganya 200 juta itu, 200 jutaan lah, atau di atas 100 juta itu, ya, mereka untuk membelikan 90s itu mereka masih bisa main-main, punya dana untuk main-main, ya. Jadi disitulah itu perspektif saya tentu akan berbeda. Bagaimana mitos itu diciptakan di Jabodetabek, ya. Teman-teman tentunya di sini yang jelas generasi Z itu suka tantangan, ya. Bagaimana tantangan itu dilemparkan untuk ditangkap mereka, ya. Kalau yang ditangkap itu adalah bagaimana mobil-mobil tua itu tetap eksis di jalanan, ya, ini berarti sesuatu yang menarik. Ada apa di mobil tua di sana? Apakah ada pemain-pemain atau kolektor mobil-mobil tua yang bergerak di baliknya? Nah, tentu ini perlu kita bicarakan lebih jauh, ya. Tapi sekilas saja itu pasti ada, itu pasti memang sudah dibicarakan, sudah dikonsepkan. Nggak ada sesuatu yang namanya hobi, ya, itu nggak buang-buang duit, nggak ada. Nggak ada hobi yang hemat. Apapun hobinya, mau hobi bunga, ya. Kalau orang nanam bunga 1-2, tapi kalau hobi bunga, bunganya 1 halaman rumah bahkan bisa dibuatkan rak yang bertingkat gitu ya untuk bunganya. Hobi mana yang nggak mengeluarkan biaya berlebih, ya? Karena ketika sudah hobi, ini adalah sebuah kegilaan yang sudah tidak bisa ditangkap dengan logika. Jadi generasi 90s kita di Jabodetabek, ya, bukan generasi 90s ya, sorry, generasi Z, ya. Kenapa memilih 90s? Ya, ini tentu juga mereka agar punya mainan, ya, hobi mereka, ya gitu ya. Ya, yang dipilih seperti itu. Tetapi dalam kacamata saya, ya, itu adalah tongkrongan yang sudah diciptakan mitosnya, sehingga mereka ketika bermain di mobil muda itu mungkin hedonnya itu tidak menangkap kolektor gitu ya, karena kolektor itu pasti menangkap mobil-mobil tua, ya. Maka bagaimana kolektor mobil tua itu melempar kembali isu mobil-mobil tua, sehingga banyak yang bermain di sana. Ketika ada pemainnya, maka barang ini akan yang tidak suka ngoprek, nggak suka beli bahan, maka akan membeli di kolektor. Ya, kan ada tipe-tipe yang semacam ini. Ada juga yang ingin membeli bahan karena jiwa ngopreknya tinggi. Ya, ada 2 lini. Ya, tentunya mau masuk yang mana, dan itu terserah kayak gitu ya. Sesuai dengan keinginannya masing-masing. Sesuai dengan kesesuaian jiwanya masing-masing. Nah, teman-teman tinggal memilih dan memilah saja. Kira-kira pilihan dan pilahannya itu masuk kemana? Beli mobil tua yang sudah matang, sudah jadi, atau membeli mobil tua yang masih bahan dan kemudian dioprek sendiri, ya. Tentunya ada sesuatu yang bergerak di luar sana yang menginginkan bahwa mobil tua ini tidak hilang di peredaran. Karena ada juga orang yang seperti Om Kamal gitu ya, sukanya otak-atik agar mobil itu tetap ada di jalan. Ya, mereka tidak kolektor, mereka tidak menggoreng, tapi mereka kecintaan otak-atik, ya. Bahkan Om Kamal mengatakan bahwa hidupnya ini sudah didedikasikan sepenuhnya untuk dunia otomotif. Ketika melihat mobil dongkrok gitu ya, jiwanya meronta-ronta, dibeli dan diotak-atik sampai mobil itu jadi. Ketika jadi dijual.
kayak gitu ya. Ada orang-orang yang semacam itu, yang mungkin memperkuat ya kolektor-kolektor yang bermain tadi. Maka dari itu tidak ada sesuatu yang mungkin dikatakan salah atau dikatakan benar. Segala sesuatu itu keterkaitan, berhubungan satu dengan yang lainnya. Ya. Semua saling membutuhkan karena sesuatu yang terhubung itu pasti ada yang membutuhkan satu sama lain. Saya membutuhkan teman-teman, ya, karena saya nggak mungkin membuat video terus-menerus kalau nggak ada yang nonton sama sekali, ya. Jadi seperti itu. Dan teman-teman juga butuh informasi atau sesuatu yang saya berikan dari video ini yang mungkin tidak ada di video-video yang lain. Ya, jadi semacam itu. Oke, mungkin itu saja kenapa generasi Z ini lebih suka memilih mobil-mobil tua, mobil-mobil 90s, khususnya di daerah Jabodetabek. Oke, itu saja, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.